Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Sulastri, saya dari kelas MN20F. Saat ini saya akan membahas kembali atau mereview dari dua video yang telah diberikan. Kedua video ini dalam pembahasannya memang relatif sama, yaitu membahas akuntansi manajemen. Di sini ada sejarah dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Pada awal perkembangannya sampai tahun 1914, akuntansi manajemen intonasi pada penentuan kos produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategis bagi pemimpin perusahaan yang pemakai internal lainnya. Dalam tahun 1950-an dan 1960-an telah dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen pada tahun 1980-an dan 1990-an. Praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial banyak ditemukan. Kemudian di sini ada pengertian dari akuntansi. Manajemen adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk penggunaan eksklusif dari manajemen puncak dalam sebuah organisasi. The American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA menyatakan bahwa akuntansi manajemen sebagai praktis meluas ketiga di bidang manajemen strategis, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah tipe akuntansi yang mengolah data untuk menghasilkan informasi yang ditujukan kepada pihak internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengelola data untuk menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Persamaan akuntansi manajemen dan keuangan adalah menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan, penggunaan dan pengolahan data akuntansi untuk transaksi pembelian, penjualan, dan penggajian. Ruang lingkup akuntansi manajemen berdasarkan manajemen keuangan, manajemen reproduksi, manajemen pemasar, dan manajemen puncak. Akuntansi manajemen memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa produk dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen, menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian, serta menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada manfaat dari akuntansi manajemen. Manfaat akuntansi manajemen dapat membantu perencanaan keuangan perusahaan, membantu analisis keputusan, membantu pengendalian dan pengawasan, serta berbagai acuan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Di sini ada etika dalam akuntansi. Manajemen dan akuntansi keuangan adalah kompetensi keberhasilan, kejujuran, dan objektivitas. Peran akuntansi manajemen yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakai intern untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, ada arah akuntansi manajemen yang harus menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk fokus pada nilai pelanggan, manajemen kualitas total, dan persaingan berdasarkan waktu. Konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini dalam konsep dasar akuntansi manajemen merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengakumulasi serta menganalisis kejadian-kejadian ekonomi yang digunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan penampilan keputusan. Sistem informasi akuntansi manajemen itu memiliki 3 tujuan-tujuan yang pertama digunakan untuk menghitung harga pokok, baik itu jasa maupun produk. Dari hal yang kedua ini menyediakan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam hal kegiatan, perencanaan, pengendalian, kemudian untuk mengevaluasi. Dan kemudian yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan itulah 3 hal yang terkait dengan tujuan dari adanya sistem informasi akuntansi manajemen. Ada beberapa proses untuk membangun sebuah sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama adalah sebuah input atau masukan di dalam kaitannya untuk
diproses dan diukur. Yang pertama, masuknya input dari akuntansi manajemen itu sendiri adalah kegiatan ekonomi. Jadi setelah muncul input, kemudian dilakukan sebuah proses. Mulai dari kegiatan ekonomi yang ada di sini, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diukur kemudian dan dianalisis. Ini adalah proses coba proses yang dilakukan di dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Setelah input proses, kemudian hasilnya output. Outputnya berupa agar sesuai dengan tujuan dari sistem informasi akuntansi manajemen, yaitu contohnya laporan harga pokok, kemudian laporan orang biaya produk. Ini adalah output dari keluar sistem informasi akuntansi manajemen. Sebagaimana output di sini akan digunakan menjadi sebuah input oleh pihak manajemen dalam hal ini adalah penggunaan terkait dengan sistem informasi dari akuntansi manajemen itu sendiri. Terima kasih.